Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dari 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai yang pertama. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Kondisi manusia pada hari-hari ini, seperti ini karakternya. Saya berdoa, memang dunia akan tambah susah, dunia tambah sulit, tetapi kita yang bergantung sama Tuhan, kita yang berharap sama Tuhan, kita yang diproteksi, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, kita memiliki kehidupan yang berbeda. Kita muncul sebagai anak-anak bangsawan kerajaan Allah, memiliki karakter yang berbeda, memiliki hikmat yang berbeda, memiliki pengurapan yang berbeda. Tentunya kita tetap dalam perlindungan dan pengurapan serta berkat-berkat Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu kacau, tidak perlu stres. Kita ini memiliki Tuhan. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai gembala kita, Dia akan menuntun kita pada padang rumput yang hijau. Dia akan memproteksi kita, Dia akan menjagain kita, Dia akan melindungi kita. Bahkan Dia akan mencukupin sebuah kebutuhan dan keperluan kita. Bagian kita mempercayai Tuhan sebagai Raja segala Raja, Allah penyedia, Bapa kita yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Iman kita semakin bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan semakin bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan tidak akan semakin bertumbuh kalau kita nggak bergaul dengan firman. Pengenalan kita tidak akan bertumbuh, kita akan mengalami Tuhan secara pribadi sampai kita bangun doa, hubungan intim dengan Tuhan di kamar doamu. Bagian kita hari ini adalah mempersiapkan hati kita ini dengan baik. Kalau kita nempel sama Tuhan, kalau kita ini bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan akan bawa hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Kita akan lihat apa yang terjadi pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, hari-hari terakhir. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi masa-masa sulit. Semuanya akan tambah sulit. Apalagi nanti kalau Antikris sudah menampakkan hidungnya, dia berkuasa 3 tahun setengah dan 3 tahun setengah yang kedua, dunia akan tambah sulit. Hari ini menjelang kedatangan Antikris saja, ekonomi sudah mulai sulit, terjadi pergoncangan, semuanya akan terjadi kekacauan. Tambah hari, dunia akan tambah tenggelam dalam kehancuran, tenggelam dalam kebingungan, dalam kekacauan. Dunia tidak akan semakin baik tambah hari, tambah selalu, tambah buruk, tambah buruk. Tetapi kita ini yang berjalan bersama Tuhan, kita ini anak-anak yang hidup di dalam alam roh, hidup di dunia, tetapi kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karakter kita berubah, sikap kita berubah. Kita dijaga, dilindungi Tuhan, kita diproteksi Tuhan, karena kita dijagain seperti biji matanya Tuhan sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, makanya ini kita mesti kenal Tuhan dan ngalami Tuhan loh. Bukan hidup tambah main-main sembrono, kompromi. Kalau engkau kompromi, engkau akan ngikutin arus dunia. Tapi kalau kita ini komitmen, cintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup kita pasti berubah, berbeda dengan orang-orang dunia lainnya. Justru sebagai anak Tuhan kita harus tampil yang berbeda. Dunia boleh sukar, akan masa yang sulit, tetapi kita yang ada Roh Kudus di dalam kita, Dia yang proteksi, jaga dan lindungi. Dia akan menuntun kita ke dalam masa-masa promosi dan peninggian. Dunia boleh tahun-tahun ke depan tambah buruk, tambah gelap, tambah kacau. Tetapi kita anak Tuhan, kita memiliki terang. Dunia boleh gelap, tetapi karena ada terang di dalam kita, kita akan menjadi terang, kita akan memberkatin banyak orang. Dunia boleh tambah susah, mengalami masa susah. Dunia boleh tambah mengalami masa sulit, tetapi kita anak-anak Tuhan tetap diproteksi dan dijagain Tuhan. Bagian kita kan ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Ini kondisinya manusia pada akhir zaman ini seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Memang benar hari ini manusia lebih suka mencintai dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Fokusnya pada dirinya sendiri. Bahkan kalau berdoa aja, tidak lagi peduli dengan isi hati Tuhan. Dia nggak peduli dengan apa mau Tuhan. Yang difokuskan adalah kebutuhannya, kepentingannya. Me, I, and myself. Bahkan sesama saudara pun hari ini ngeri sekali. Anak sama orang tua mengalami kemerosotan moral yang luar biasa sekali. Bahkan terjadi kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Kalau kita tonton berita di dunia, kondisi dunia hari ini tambah ruwet, tambah kacau. Orang-orang semakin mencintai dirinya sendiri, gak peduli, yang penting dirinya hidup nyaman, hidup tenang, gak peduli dengan keadaan orang sekitarnya. Dia bisa hidup mementingkan diri sendiri, bisa hidup kolusi, korupsi, semuanya nyetuk kepentingan, kepuasan hawa nafsunya sendiri. Ini kondisi manusia akhir zaman loh.
dan menjadi hamba uang. Uang sebagai yang utama dan terutama, bukan lagi Tuhan. Padahal Alkitab ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Bukan lagi Tuhan yang menjadi yang utama, tapi uang yang jadi utama. Waktu kita habiskan banyak hanya mencari uang. Kita melakukan segala aktivitas yang kita lakukan hari-hari hanya untuk mendapatkan uang. Bahkan kita sampai waktu sama saudara, waktu sama keluarga, waktu sama anak, waktu sama istri pun tidak ada. Bahkan waktu sama Tuhan pun tidak ada karena kita habiskan untuk uang. Karena apa? Manusia mencintai uang. Dan manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang kalau kita jadikan sebagai hamba, dia adalah hamba yang baik. Tapi kalau uang ini menjadi tuan, dia adalah tuan yang jahat. Bayangkan, manusia menjadi hamba uang, uang sebagai tuannya. Uang akan nyeret begitu rupa. Tidak heran pada akhir zaman ini banyak orang harus bekerja, harus mencukupi kebutuhannya. Karena apa? Karena fokusnya pada diri sendiri, dia banyak cicilan, banyak ini, banyak itu, hanya untuk menyukupi, akhirnya hutang. Kenapa hutang? Dia akhirnya diperbudak oleh uang, dan dia harus membayar cicilan tiap bulan. Makanya dia harus bekerja, habiskan waktunya. Makanya kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam berkat Tuhan, hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa menjalani hidup, tetap menikmati kasih setia Tuhan. Waktu kita lebih banyak untuk menyenangkan hati Tuhan, waktu kita lebih banyak untuk keluarga. Kalau kita ini sudah menjadi hamba uang, hati-hati, engkau nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Tuhan menjadi nomor 2 dan uang menjadi yang utama. Itu sudah termasuk menyembah berhala yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lihat prioritas kita hari ini di mana. Jangan sampai uang menjadi prioritas yang utama. Tuhan yang harus menjadi prioritas utama. Justru kita harus kenal sumbernya. Kita harus ngalami Tuhan secara pribadi. Kita harus dekat dengan sumber uang itu sendiri. Baru kita akan terima berkat Tuhan. Kalau kita kerja pakai kekuatan kita sendiri, kita capek, lelah, hanya cukup kebutuhan gaji sebulan, hanya untuk mencukupin kebutuhan sebulan, tidak ada kelebihannya, dan itu pun ditambahin dengan susah payah yang begitu rupa. Waktu nggak ada, akhirnya apa? Banyak hal yang sia-sia yang dilakukannya, ujungnya tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan jadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Jangan kita habiskan waktu kita hari-hari untuk kerja sampai nggak peduli dengan Tuhan. Nggak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak peduli lagi dengan isi hati Tuhan. Kalau sudah seperti itu, sudah kita diseret begitu jauh menjadi hamba uang. Dan uang menjadi tuan kita. Harusnya uang menjadi hamba kita. Kalau uang menjadi hamba, dia akan bekerja dengan baik buat kita. Tapi kalau uang menjadi tuan, dia adalah tuan yang sangat jahat, yang akan menyeret kita jauh dari kebenaran, jauh dari kasih karunia Tuhan, jauh dari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka akan membual. Orang itu sukanya ngomong gede. Ngomong gede hanya menunjukkan bahwa dirinya itu lebih hebat nih loh. Membual itu artinya ngomong gede dan menyombongkan diri. Membual dan menyombongkan diri ini seperti kembar siam. Orang ngomong gede, begini, begitu, begono, semuanya fokusnya pada diri sendiri dan untuk menyombongkan diri. Biar orang lain hargai dan hormatin. Sampai nggak tahu lagi meski ngomong apa. Orang-orang model kayak begini ini kerjaannya membual di mana-mana. Tadi saya baca berita, ada seorang Indonesia dijago bohong sampai jadi buronan Interpol. Dia ngomong gede. Dia punya orang yang punya aset banyak, jadi perempuan yang kaya raya di Indonesia dan mempunyai aset yang luar biasa, penghasilannya luar biasa. Untuk menyombongkan diri ternyata nggait para pria-pria kayak di luar negeri. Sekarang sampai hari ini jadi buronan Interpol. Karena apa? Fokusnya pada diri sendiri. Hidup kita itu fokusnya harus pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kalau kita fokusnya pada Tuhan, Tuhan akan tuntun kepada tujuannya. Kalau kita fokus pada diri sendiri, kita akan menjadi orang yang tamak. Orang yang susah ditegur, susah dinasihatin. Orang yang sombongnya bukan main. Orang yang sombong, orang itu tidak sadar kalau dia sombong. Tahu-tahu sudah jatuh. Hati-hati dengan kesombongan. Membanggakan diri. Lu lihat nih pencapaianku. Lihat nih apa yang ku miliki. Lihat mobilku. Lihat gelarku. Lihat pendidikanku. Lihat emasku. Lihat kalau jadi hamba Tuhan jemaatku. Lihat betapa hebatnya khotbahku. Urapanku. Lihat nih semuanya nih. Semuanya nih. Semua lihat pengajaranku nih. Hebat enggak?
Kalau kita hanya fokus seperti itu, kita sudah menjadi sombong. Tinggal tunggu waktu, kalau udah sombong, pasti jatuh. Orang sombong kadang nggak sadar kalau dia sombong, tahu-tahu dia sudah tersandung, jatuh dan tergeletak. Kita meski sadar diri nih, jangan menjadi orang yang membual. Ngomong gede tapi nggak ada nilainya. Itu orang tua saya sering ngomong ini. Orang itu harus bisa ngelakoni apa yang diomongin. Jangan pinter ngomong tapi nggak pinter ngelakoni. Nggak pinter melakukannya. Kalau kita sebagai pengkhotbah, kita bukan hanya sekedar pinter khotbah, tapi kita harus pinter melakukan apa yang kita khotbahkan. Justru yang kita khotbahkan adalah hal yang kita pernah lakukan. Itu baru khotbahnya menjadi kehidupan. Kalau hanya pinter ngomong, semua orang pinter ngomong. Justru kehidupan kekristenan yang sejati adalah melakukan firman. Jadi gaya hidup melakukan firman itu. Bukan hanya pinter ngomong, pinter membual. Ujungnya yang menyombongkan diri, tepuk dada, dan membanggakan diri. Gak ada gunanya. Hanya membuat celah setan untuk menggagai dan menguasai aja. Akhirnya apa? Jatuh dan hancur. Kalau kita ini masih fokusnya pada diri kita sendiri, kita belum mati terhadap diri sendiri loh. Kalau kita ini masih penuh dengan keakuan, lihat loh, apa yang aku miliki, aku capai, pencapaianku, semuanya. Kalau kita fokus sama seperti itu, kita belum mati. Orang yang sudah mati terhadap dirinya sendiri, orang yang sudah menang terhadap dirinya sendiri, dia nggak perlu menyombongkan diri. Dia nggak butuh aksesoris apapun juga untuk membuktikan bahwa dirinya orang yang sukses dan berhasil. Dia ngikutin aja. Orang udah mati terhadap diri sendiri itu, dia jalan aja apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Dia nggak perlu membanggakan diri. Orang lihat kok apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Tapi kalau nggak bisa apa-apa, nggak punya karya apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa, hidupnya kacau, hanya pinter ngomong, pinter membual, ya, itu tinggal tunggu waktu aja. Orang-orang model kayak begini akan jatuh, tergelincir. Kita harus belajar memiliki sikap hati yang rendah hati, tidak mau menyombongkan diri. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu pencapaian kita yang kita miliki, apapun itu namanya, posisi kita sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan kita nggak bisa mampu apa-apa. Kita ini berhasil dan sukses itu bukan karena kerja keras kita tuh, karena kemurahan Tuhan tuh. Orang banyak kerja keras, nyatanya nggak bisa sukses dan berhasil kok. Kalau sampai hari ini kita kerja dan Tuhan bikin berhasil karena Tuhan punya maksud dan tujuan dari semua yang pencapaian yang Tuhan sampai hari ini izinkan kita ngalaminya. Kalau kita bangga diri, wah ini karena kerja kerasku, ini karena ini usahaku dan ini kok. Engkau menjadi sombong, merasa karena kemampuanmu sendiri, kekuatanmu sendiri, kamu bisa mencapai segala sesuatunya. Padahal di baliknya ada campur tangan Tuhan. Tinggal tunggu aja, kejatuhan dan ujungnya akan terjadi kehancuran. Orang menyombongkan diri akan direndahkan begitu rupa. Tapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan dan dipromosi. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Segala sesuatu, semuanya diizinkan Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang rendah hati di akhir zaman ini. Jangan apa-apa fokus pada dirimu sendiri. Membanggakan diri sendiri. Pingin dapat pujian. Pingin dapat pengakuan. Kita nggak perlu butuh pengakuan dari orang lain. Kita nggak butuh pujian dari orang lain. Justru kita lakukan aja segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita dengan setia. Kita lakukan dengan tanggung jawab. Biasanya dengan ketekunan itu, step by step, kita lakukan dengan baik. Ujungnya Tuhan pasti akan promosi. Akhirnya apa? Terlihat hasilnya. Orang akan lihat. Tanpa pengakuan pun, kalau kita ini disertai Tuhan, dan apa saja yang kita perbuat itu berhasil, orang akan melihat this real manifestasi kuasa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, sukanya bikin hoak. Kenapa sih? Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Makanya pusatnya pada diri sendiri. Hidup kita itu pusatnya bukan pada diri kita sendiri. Hidup kita itu pusatnya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang memimpin kehidupan kita. Dan minta Roh Kudus membimbing kita semakin hari dibawa ke dalam pusat kebenaran. Sehingga kita mati terhadap diri sendiri. Sehingga Kristus yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita ini akan fokusnya pada keuntungan diri sendiri. Kalau kita fokus pada keuntungan diri sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Kita pakai segala macam cara, yang penting kita untung. Kita nggak peduli dengan orang lain. Bahkan kita bisa fitnah, bisa menuduh untuk kepentingan kita sendiri.
menghancurkan, merendahkan orang lain begitu rupa. Kalau karakter itu masih ada dalam diri kita, bertobat dan berubah. Dengerin baik-baik. Nggak ada gunanya kita ngomong jelekin orang lain. Justru kalau orang lain mengalami kejelekan, mengalami sikap yang buruk dan jelek, justru kita harus jadi berkat. Bukan ikut nimbrung, memfitnah, menuduh, menghakimi dan lain sebagainya. Justru kita menjadi contoh yang baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan berontak terhadap orang tua nih. Anak-anak banyak berontak terhadap orang tuanya. Saya beberapa hari ngelihat sekilas berita, ternyata ada anak-anak yang begitu sadis dan jahat sama orang tua. Gara-gara warisan ini, anak ini melakukan hal yang keji dan menurut saya tidak pantas lagi diomongin. Bapak Ibu, di akhir zaman akan ada banyak anak-anak berontak terhadap orang tuanya. Hidupnya liar, nggak punya tata krama, nggak punya etika. Kita harus belajar hari ini memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus tetap kita tuh hidup memiliki etika, tata krama, sopan santun, bukan hidup sembarangan. Apalagi kita terhadap orang tua kita, nggak boleh kurang ajar. Saya melihat berkali-kali dengan depan mata kepala saya sendiri, anak-anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Hidupnya susah, hidupnya menderita. Bahkan beberapa orang di antaranya mereka mati masih muda. Pada umur-umur perkasa, harusnya dia melakukan banyak hal yang berguna, ternyata mati. Karena terlalu kurang ajar terhadap orang tua. Hati-hati. Kalau engkau berontak sama orang tua, udah ngelawan, udah kurang ajar sekali, bertobat hari ini. Masih ada kesempatan. Apalagi kalau engkau hidupmu sangat kurang ajar, ribut gegeran terus sama orang tuamu. Hari ini kau dengar firman ini, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Kasih Tuhan masih tersedia. Kemurahan Tuhan masih tersedia. Kalau sampai hari ini kau dengar firman dan kau masih seribut gegeran dengan orang tuamu, beresin dulu. Jangan sampai nanti akhir hidup menjadi batu sandungan. Saya berdoa, semakin hari kita semakin diubahkan. Hidup takut akan Tuhan. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama. Hari ini banyak orang nggak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih sama siapa. Nggak tahu terima kasih sama Tuhan. Nggak kurang bersyukur. Nggak tahu terima kasih dengan orang lain. Ya hidup jalan maunya sendiri. Nggak peduli dengan Tuhan. Karena sekarang banyak orang terang-terangan nggak peduli dengan Tuhan. Bayangin kalau kita ini nggak peduli dengan Tuhan. Kita merasa bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Bayangin Bapak Ibu. Kita akan menjadi apa? Menjadi orang-orang yang penghujat. Orang-orang nggak tahu terima kasih sama sekali. Sampai hari ini kita bisa napas dengan baik. Hidup dalam kondisi berkecukupan. Tidak kekurangan satu apapun. Itu karena kasih karunia kok. Bapak Ibu bisa punya masalah yang berat. Perjalanan hidup yang berat. Tapi sampai hari ini Tuhan jagai dan lindungin kok. Tuhan berikan sampai hari ini napas hidup, tidak kekurangan satu apapun juga. Bahkan beberapa orang hidup dalam kelimpahan. Bersyukur, dan bersyukur. Belajar bersyukur. Jangan tidak menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Nggak peduli dengan Tuhan lagi. Yang menjadi kekuatan sampai hari ini, yang memproteksi, menjaga dan melindungi kita itu adalah Tuhan. Boleh orang nggak mengakui Tuhan itu ada. Tapi dari apa yang kita alami setiap hari, membuktikan bahwa Tuhan ada. Tuhan berikan kita nafas hidup, Tuhan berikan kita perlindungan, proteksi, dan penjagaan. Itu bukti bahwa Tuhan ada loh. Kalau sampai hari ini kita tidak kekurangan satu apapun, hidup diberkatin, hidup menikmati semua fasilitas yang ada. Apa sekarang itu sengaja? Apakah itu karena kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Semuanya ada campur tangan Tuhan. Yang harusnya kita itu bersyukur. Boleh kita sedang menghadapi persoalan, tekanan, himpitan. Tetapi Tuhan tetap melindungi dan jagain kita sampai hari ini. Kita harus bersyukur. Makanya harus belajar berterima kasih itu sama Tuhan dulu. Baru bisa berterima kasih kepada banyak orang. Kita udah harus belajar memiliki sikap hati yang seperti ini. Gampang sekali mudah mengucap syukur. Dalam kondisi, situasi, dan keadaan apapun. Hari ini orang kalau mengalami masalah yang berat, susah sekali berterima kasih. Padahal dibalik semua masalah itu ada Tuhan campur tangan di dalamnya kok. Kalau kita mengalami kondisi yang baik, diberkati, mengucap syukur itu adalah hal yang mudah. Berterima kasih itu adalah hal yang mudah. Tapi bagaimana ketika kita ini menghadapi banyak hal yang ruwet, kacau. Apakah kita masih bisa berterima kasih sama Tuhan? Berterima kasih sama orang lain. Kita belajar menghargai. Berterima kasih sama OB mungkin. Ketika kita ke toilet di mall.
belajar terima kasih. Karena dia jagain dengan baik. Kita tuh terima kasih itu dalam hal-hal yang kecil. Terima kasih sama pasangan hidupmu sudah menemani, sudah sabar. Terima kasih sama sopir dan pembantumu mungkin yang selama ini nemenin kamu. Jadi sopir yang jagain, nyetir dengan aman. Pembantu yang ngurusin keluarga. Belajar terima kasih. Dalam banyak hal kok. Kalau kita ini biasa terima kasih sama Tuhan, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita gampang mudah sekali untuk berterima kasih sama orang lain. Hari ini susah orang ngomong terima kasih. Egonya terlalu tinggi. Merasa nanti kalau saya terima kasih sama orang yang statusnya lebih rendah dengan saya akhirnya harga diri saya turun. Banyak orang berpikir seperti itu. Justru kita ini orang yang ngerti kebenaran, yang hidup di dalam firman, praktek hidupmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita bisa dengan mengucap terima kasih aja kita bisa memberkati orang lain banyak loh. Jadi belajar dengan segala hal. Kita harus belajar semakin hari semakin hidup berubah. Jangan menjadi orang yang tidak sopan, nggak tahu terima kasih, ribut, gegeran, kerjaannya berantem, sudah nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan kehidupan perkara rohani. Orang-orang model kayak begini mau jadi apa ujungnya? Pasti tinggal tunggu waktu aja. Kehancuran, kekacauan yang mereka akan alami. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Gak tahu mengasihi, bagaimana mau berdamai orang yang punya kasih? Kerjaannya mau berantem, gegeran, berantem, bawa ke pengadilan. Kalau bisa dituntut, dihancurkan, balas dendam. Dan luar biasa sekali. Karena orang gak bisa mengasihi, gak tahu mengasihi, akhirnya orang itu gak suka berdamai. Sukanya ribut, gegeran, menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garangnya tidak suka yang baik. Kalau hari ini engkau rajin ke gereja, sudah ibadah, sudah pelayanan, tapi kamu suka ribut dengan orang dan tidak mau minta maaf duluan, artinya engkau gak suka berdamai loh. Kau kondisi manusia akhir zaman yang celaka sekali loh. Orang kayak begini bagaimana mungkin bisa menjadi representasi dari apa yang Allah mau kerjakan di muka bumi? Justru menjadi representasi dari perbuatan iblis. Kita bisa pelayanan hebat, bisa khotbah, main musik, worship leader, singer, jadi jemaat gereja yang rajin. Tapi kalau kita nggak suka berdamai, nggak suka meminta maaf, kita nggak sukanya ribut, menjadi pembenci dan pendendam, engkau sebenarnya kekristenanmu itu palsu. Kau menipu Tuhan dan menipu orang lain dan menipu dirimu sendiri. Suka menjelekkan orang. Hari ini lebih banyak orang senang jelekin orang lain, memandang rendah orang lain ya. Khotbah tadi kemarin pagi. Sukanya nyerang kelemahan orang lain. Kenapa? Suka menjelekkan orang, apalagi orang itu bikin kesalahan dan menyebalkan, menjengkelkan. Justru kita ini harus bersikap berbeda. Kalau ada orang yang memusuhin kita, ada orang memfitnah kita, ada berlaku buruk sama kita, kita kan disuruh memberkati, kita suruh mendoakan, bukan saling jelek, saling menyerang. Buat apa? Nggak ada gunanya. Kita mau menjelekkan orang lain dulu, buat apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Justru hanya menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang goblok sekali, manusia yang bodoh, manusia yang nggak punya pengendalian diri. Ada orang yang suka menjelekkan kelemahan orang. Apa yang dijelekkan, apalagi yang dijelekkan adalah pasangan hidupmu yang dulu kamu cintai, komitmen untuk hidup bersama berdua sampai akhir hayatmu. Ngapain kita mau jelek-jelekkan kekurangannya? Kalau ribut, diungkit-ungkit kejelekannya, dibawa-bawa keluarganya, nenek moyangnya, semuanya nggak ada gunanya sama sekali, hanya membuat luka. Ketika kita menjelekkan orang lain, menjelekkan kelemahan orang lain, kalau orang lain punya kelemahan, justru kelemahannya harus kita tutupin dengan kekuatan kita. Bukan kita jelekkan, kita rendahkan. Kenapa orang-orang bisa menjelekkan? Karena nggak bisa mengekang diri. Mulutnya itu nggak bisa ditahan, nggak bisa ditaklukkan kepada firman. Orang-orang model kayak begini, ngomongnya kuat, terus ngomongnya jihad, kebun binatang keluar. Makian, cacian, keluarnya adalah kata-kata yang merendahkan. Terus garang, galaknya bukan main. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling kudus sejagat raya. Maha benar orang-orang model kayak begini. Tidak suka yang baik. Bagaimana mungkin menjadi representasi dari kerajaan Allah? Justru orang-orang model kayak begini adalah menjadi representasinya iblis di muka bumi. Orang-orang kayak begini bisa ada di gereja, bisa terlibat pelayanan, bisa bergelar hamba Tuhan. Tapi kelakuannya merepresentasikan dari pekerjaan iblis di muka bumi. Harus bertobat dan berubah. Saya berdoa tidak ada orang yang rajin mendengarkan khotbah saya, pengajaran saya, memiliki sikap seperti ini. Semakin hari kita semakin mengasihi, gampang meminta maaf, gampang mengampuni, sukanya memuji orang bukan menjelekkan orang.
bisa mengendalikan mulutnya dengan baik, mengekang diri. Orang yang murah hati, nggak giala, nggak gianas. Dan orang yang suka hal yang baik, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, yang patut pujian disebut kebajikan. Saya berdoa, kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, hidupmu benar-benar harusnya berubah. Semakin hari, semakin diubah menjadi serupa, sepikir, seia, sekata, dan menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Ayat yang keempat, perhatikan. Suka mengkhianat, nggak setia. Orang berkhianat itu artinya nggak setia. Dia seringkali nusuk dari belakang. Tidak berpikir panjang. Banyak berbuat, bertindak tanpa berpikir panjang, tanpa menimbang dulu. Langsung aja lakukan segala sesuatu, nggak taunya ketemu problem di belakang. Otaknya itu pendek sekali. Meledak-ledak, gampang marahan, model kayak begini. Langsung bertindak, nggak taunya ketemu problem di belakang dan ruwet tambahan. Berlagak tahu, sok tahunya bukan main. Apa-apa sok tahu, sok tahu. Kalau kita ini nggak tahu, ya benar ngomong aja nggak tahu. Saya nggak tahu. Jangan merasa hebat, merasa pintar. Oh, akhir zaman ini akan terjadi orang seperti ini. Gampang berkhianat, nusuk dari belakang, nggak setia, tidak berpikir panjang. Ini sumbu pendek bahasanya orang media sosial ini. Gampang meledak-ledak. Coba kalau kita mau bertindak, itu dipikir, ditimbang dulu. Ini Tuhan kira-kira disenangkan nggak? Ini Tuhan dipermuliakan apa tidak? Kira-kira aku melakukan ini terpuji apa tidak? Berdosa apa tidak? Sesuai dengan firman atau melanggar firman? Kita tuh semakin hari harusnya bisa berpikir dengan penuh hikmat, penuh pertimbangan. Sehingga tindakan kita ini tambah hari tambah bijaksana. Berlagak tahu, meraba sok tahu. Bisa ngomong komentar semaunya sendiri. Saya suatu hari pernah baca komentar dan komentarin saya, dan komentarnya itu buruk sekali. Merasa tahu hidup saya, merasa tahu apa yang saya kerjakan dan lakukan, dan saya dihakimi begitu rupa. Ya, saya biarin aja. Tapi kalau sudah keterlaluan, pasti saya akan blokir. Buat apa? Ini sampah. Yang baca juga nggak enak, juga nggak akan jadi berkat. Kadang kenapa? Orang merasa sok tahu, kenal tidak, bergaul tidak. Kita bisa menilai, menuduh orang lain, menghakimi orang lain semau kita sendiri. Kita nggak boleh seperti itu. Kondisi orang akhir zaman seperti itu. Harusnya kalau kita hari ini memiliki sikap seperti itu, artinya kelakuan dan sikapmu seperti orang dunia, ya harus bertobat dan berubah tentunya. Amin. Lebih menurutin hawa nafsu daripada menurutin Allah. Ini kondisi manusia akhir zaman, orang lebih suka menurutin hawa nafsunya. Dikontrol, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bukan berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini orang-orang modelnya hidup di dalam kedagingan. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh hawa nafsu dan ego kita. Makanya kita itu perlu memiliki hubungan intim dengan Tuhan, pergaulan intim dengan Tuhan. Semakin kita memiliki pergaulan intim, hubungan kedekatan dengan Tuhan, semakin hari hidup kita semakin diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hawa nafsu. Makanya perlu berdoa ketika mau ngambil keputusan, mau ngambil sikap, mau bertindak, itu berdoa dahulu. Supaya hidup kita itu hati-hati, benar-benar berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita ini berjalan, bertindak semau kita sendiri, kelihatannya baik di muka, di ujungnya kita akan tanggung risiko sendiri. Pasti ketemu masalah dan problem. Apalagi kalau kita ini melakukan segala sesuatu hanya untuk kepuasan kita, ujungnya tidak akan dapat berkenanan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Orang-orang begini bisa datang ke gereja, bisa pelayanan, bisa main musik di gereja, bisa jadi worship leader, bisa jadi pengkhotbah, bisa jadi penginjil yang hebat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka kok. Rajin ibadah hari Minggu. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu. Ketahuan dari mana? Kelakuannya, tindakannya, sikapnya, perbuatannya. Menunjukkan apa? Orang yang mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Bapak Ibu, kalau ingin tahu karaktermu seperti apa, aslinya hidupmu seperti apa, lihat saja waktu engkau tertekan, waktu engkau ngadapin masalah, apa reaksimu? Seperti orang dunia atau bertindak seperti Tuhan, seperti anak-anak kerajaan Allah. Kalau sikapmu, kelakuanmu seperti orang dunia, artinya engkau perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Pasti banyak hal yang harus dirubah sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kalau kelakuan kita tuh buruk, jelek, waktu ngadepin masalah, ngadepin tekanan, waktu ngadepin himpitan,
Kelakuan kita buruk, sikap kita persis seperti orang dunia. Jadi orang dunia nggak bisa membedakan ini anak Tuhan atau anak setan sih. Nggak ada yang membedakan. Kok ini sama saja dengan orang-orang lainnya. Kalau sudah seperti itu artinya kita perlu bertobat dan berubah. Saya berdoa, koreksi hatimu sampai ke kedalaman batinmu, supaya hidup kita ini benar-benar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita menipu orang lain, menipu diri sendiri, dan menipu Tuhan. Kita datang ibadah, kita melakukan aktivitas yang kelihatannya baik, kita melakukan banyak hal yang kelihatannya bagus, nggak taunya malah kita itu menipu. Karena apa? Karakter kita yang buruk dan jelek. Harusnya semakin hari semakin kita menjadi orang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita ini semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin jadi berkat bagi banyak orang. Bukan melakukan banyak aktivitas agamawi, padahal kelakuannya tetap busuk dan jelek. Kalau engkau hari ini, engkau sudah ikut pelayanan, terlibat banyak aktivitas sosial ataupun rohani, tapi karaktermu tetap buruk dan jelek, dan menjadi batu sandungan banyak orang. Orang nek ngelihat kelakuan dan sikapmu. Berubah, ambil keputusan untuk berubah. Kalau orang di sekitarmu masih banyak komplain dengan kelakuan burukmu, artinya engkau perlu berubah dan bertobat. Perhatikan ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin dihajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, menentang pemimpinnya. Orang yang mencari kelemahan orang lain hanya untuk diambil keuntungannya, menjerat orang-orang yang lemah imannya untuk dikuasai. Orang-orang model kayak begini, jauhin orang-orang model kayak begini. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak teruji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Jangan menjadi orang seperti persis orang dunia. Kelakuan, sikap, perbuatanmu, tindakanmu. Kalau sama seperti manusia di akhir zaman, kelakuanmu seperti ini, bertobat. Kalau hari ini kita masih memiliki sikap yang seperti yang di atas kita bahas tadi, kita perlu berubah, kita perlu bertobat. Ujung hidup kita nanti nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Akan sia-sia semua yang kita lakukan kalau kelakuan kita itu buruk, sikap kita itu jahat. Sukanya ribut, gegeran, berantem, nyerang orang lain, merendahkan orang lain, menghakimi. Seenak perutnya sendiri, merasa benar, merasa punya surga sendiri, merasa hebat sendiri. Kalau sudah seperti itu, engkau sudah jauh, terlalu jatuh dalam dosa. Terlalu jatuh dalam banyak pelanggaran. Bertobat dan berubah. Kita semakin hari semakin belajar firman, semakin hari semakin kita harusnya diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin diperbaiki. Ini karakter manusia akhir zaman. Kalau Alkitab nyatat seperti ini, berarti ada kemungkinan ada di dalam karakter ini, ada di dalam hati kita. Ya, kalau kita masih memiliki sikap seperti tadi, kita berubah. Ambil keputusan untuk bertobat. Supaya ujung hidup kita didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan malah kelakuan kita itu melebihi jahatnya seperti orang dunia. Ya kita nggak akan jauh beda. Banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, mulutnya nggak bisa dikekang, ngomongnya kasar, ngomongnya menyakitkan. Banyak orang, kalau udah seperti itu, mana mungkin bisa jadi berkat. Berubah. Kalau mulutmu jahat, suka menjelekkan, suka menyerang orang lain, suka merendahkan. Padahal kamu melakukan aktivitas yang kelihatannya rohani, percuma dan sia-sia. Karena Tuhan kan lihat sampai kedalaman batin kita. Kalau kita ini ngalami Tuhan, kita kenal Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, pasti kok karakter kita tuh berubah. Sikap kita berubah. Bagaimana tidak? Kita terhubung dengan sumber surga sendiri. Kita terhubung dengan kerajaan Allah. Kita terhubung dengan kerajaan surga sendiri. Pasti hidup kita berubah. Ya pantas saja kelakuanmu tidak berubah, sikapmu tambah jahat, kelakuanmu busuk. Karena engkau nggak terhubung dengan surga, engkau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kamu berhubungan dengan dunia, sehingga iblis ambil keuntungan, sehingga karaktermu mencerminkan pekerjaan iblis di muka bumi. Hari ini, kita mesti koreksi sampai kedalaman batin kita. Bangun keintiman. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah.
Kalau kita nyembah Tuhan, karakter kita menjadi seperti Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita menyembah diri sendiri dan dunia, karaktermu tambah hari menyerupai iblis. Karena apa? Dunia hari ini dikuasai oleh iblis. Sekarang kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hari akan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Hidup kita akan menjadi berkat. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Memiliki karakter kerajaan Allah. Memiliki sikap hidup. Nilai kerajaan Allah yang kita hidupin setiap hari. Dan orang bisa melihat cermin kemuliaan Tuhan yang memancar dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami. Firman ini benar-benar praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua orang yang sedang bergumul dan mengalami kelemahan tubuh. Berkati mereka semuanya Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan oleh biluri darah Yesus. Be healed in Jesus' name. Sembuh dan sehat seperti sedia kala. Berkati semua orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Terus ubah mereka menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dan apa saja dikerjakan tangannya, Tuhan, Engkau sendiri akan bikin berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi-Mu, hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.